Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Sehat semua? Baik. Puasanya lancar? Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Silahkan Mbak Giska dipimpin doanya terlebih dahulu. Doa di dalam hati saja. Setelah berdoa, Ibu cek kehadiran terlebih dahulu. Hari ini yang tidak hadir kira-kira siapa ya? Edo, kenapa tidak hadir tuh? Bu, pegel ya Bu, Puasa sih ya, jadinya pada lemes ya. Kalau yang perempuannya yang tidak hadir siapa? Hadir semua, alhamdulillah kalau begitu ya. Nah, sekarang kita itu akan memulai pembelajarannya tentang materinya teks negosiasi. Nah, sebelum kita memasuki materi teks negosiasi, Ibu tanya dulu nih. Coba siapa yang pernah pergi ke pasar? Semuanya pasti pernah ya. Pasar, mall, siapa yang suka hobi tawar-menawar? Putri. Terus kalau misalkan tawar-menawar, kira-kira kamu berhasil sesuai dengan keinginan atau tidak? Tergantung penjual. Kalau penjualnya rewel, ya tidak. Nah itu. Nah, sekilas pembelajaran kita itu nanti hari ini tentang teks negosiasi. Tapi Ibu yakin ya kalian pasti pernah melakukannya, karena memang teks negosiasi itu berkaitannya dengan kegiatan tawar-menawar. Kegiatan tawar-menawar itu bisa dilakukannya di mana saja, bukan hanya di pasar. Ya, kalau di pasar berarti antara penjual dengan pembeli. Kalau di sekolah antara guru dengan murid. Kalau guru dengan murid biasanya tawar menawarnya tentang apa tuh? Tentang nilai. Bu, saya remedialnya yang gampang aja. Biasanya gitu ya. Kemudian kalau di rumah negosiasinya biasanya terjadi antara siapa dengan siapa? Orang tua dengan anak. Nah, kalau orang tua dengan anak biasanya membahas apa? Duit samu. Biasanya Bu, saya mau samunya. Atau Pak, samunya hari ini 10.000 ya. Bapaknya gak ada uangnya, jadi cuma 5.000. Ya sudah, kalau gitu saya nggak mau berangkat. Dan biasanya seperti kalau misalkan di kantor atasan dengan bawahan, biasanya kalau atasan dengan bawahan itu membahas tentang apa? Gaji. Tentang kenaikan gaji. Nah itu ya, berarti secara sekilas yang namanya negosiasi itu apa? Tawar-menawar, dan bisa dilakukannya di mana saja, kapan saja, tergantung kepada kepentingan. Tapi yang jelas tujuan akhirnya harus berdasarkan kesepakatan bersama. Nah, sebelum materinya berlanjut, apa sih manfaat pembelajaran hari ini? Nah, manfaatnya kita belajar teks negosiasi itu yang pertama, menciptakan jalinan kerjasama antara badan usaha atau perseorangan dalam melakukan usaha dan kegiatan bersama atas dasar saling pengertian. Kemudian yang kedua, mensukseskan kerjasama satu sama lain antara perusahaan, instansi atau perorangan dalam kegiatan usaha yang dilakukan. Kemudian manfaat yang ketiga, meminimalkan permasalahan yang ada di antara atau perorangan. Nah, setelah kita mengetahui manfaat pembelajaran hari ini, kemudian apa sih kompetensi
kita capai ini. Dibaca ya, yang pertama itu ada kompetensi inti 3 itu berarti tentang pengetahuan. Kemudian kompetensi inti 4 itu tentang keterampilan, dimana kalau pengetahuan itu kalian itu disuruh memahami, menerapkan, menganalisis. Kemudian kalau KI 4-nya yang tentang keterampilan itu berarti mengolah, menalar, dan menyajikan. Kemudian setelah mengetahui kompetensi inti, kita harus tahu juga kompetensi dasar yang harus ditempuhnya apa saja. Nah itu tadi kodenya 310, berarti kalau 3 tadi sudah Ibu jelaskan, 3 itu berarti pengetahuan, kalau kode 4 berarti keterampilan. Jadi ada 2 kompetensi yang harus kalian penuhi, bukan hanya sekedar pengetahuannya saja, tetapi dari secara keterampilan juga. Nah, untuk kompetensi dasar pengetahuan dan keterampilannya bisa dilihat ya di layar ya. Kemudian setelah itu tujuan pembelajaran hari ini itu apa? Kalian tuh nanti selesai kegiatan KBM ini tuh bisa apa? Ini tujuan pembelajarannya. Ibu harapkan kalian itu nanti dapat mengevaluasi pengajuan, penawaran, dan persetujuan dalam teks negosiasi lisan maupun tertulis. Nah, kedua, menyampaikan pengajuan, penawaran, persetujuan, dan penutup dalam teks negosiasi secara lisan ataupun tulis. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran yang selanjutnya, Ibu akan membentuk kalian menjadi 2 kelompok. Nanti masing-masing kelompoknya silakan mengerjakan lembaran yang Ibu bagikan ya. Silakan nanti berkumpul duduknya kalau bisa berbentuk lingkaran biar diskusinya gampang. Berbentuk lingkaran, ininya di bawah kerja kelompok. Kerja kelompok, setelah itu ya berbentuk lingkaran Mas, biar diskusinya enak. Sudah ya, lembar kerjanya sudah kalian dapatkan. Kemudian silakan kalian menyaksikan video tapi membuka lembar kerja yang pertama, yaitu membuat rangkuman. Di situ ada kan lembar kerja pertama, jadi nanti Ibu tampilkan video, kemudian ulangan juga. Nanti saya bingung belajarnya seperti apa. Nah, itulah yang namanya kalian negosiasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan saya Anissa Nuraini. Bagaimana kabar kalian? Setelah kalian libur 2 minggu, apakah masih semangat belajar? Harus semangat ya. Walaupun semester ini mungkin ada beberapa siswa yang belum bisa bertatap muka secara langsung dengan guru-gurunya, tetapi kita tetap harus bersemangat dalam belajar. Kali ini kita akan membahas materi pembelajaran kelas 10, yakni negosiasi. Kata negosiasi pasti sudah sering mendengar ya, apalagi dulu ada iklan e-commerce di Negosai. Nah, jadi nego itu mungkin kependekan dari negosiasi tadi. Sekarang kita sebagai manusia itu diciptakan sebagai makhluk individu dan sosial. Nah, ketika menjadi makhluk sosial ini pasti kita terjadi interaksi dengan orang lain. Di dalam berinteraksi dengan orang lain pasti tidak selamanya itu mulus. Artinya kita pasti pernah punya perbedaan pendapat dengan orang lain. Negosiasi inilah yang menjadi penyeimbang antara kedua belah pihak. Jadi nanti ketika negosiasi itu harapannya ada win-win solution, atau kedua belah pihak mendapatkan solusi terbaik sebagai jalan tengah. Jadi apa sih negosiasi itu? Negosiasi adalah bentuk interaksi sosial yang digunakan untuk mencapai kesepakatan kedua belah pihak yang berbeda kepentingan. Kedua belah pihak berdialog untuk menemukan solusi terbaik agar menemukan jalan yang terbaik untuk bersama, meminimalkan kerugian kedua belah pihak, dan tentu saja menyatukan perbedaan. Jadi negosiasi itu banyak sekali jenisnya. Misalnya yang pertama ada perdagangan. Bukan hal yang asing bahwa ketika kalian pergi ke pasar pasti ada interaksi jual beli antara penjual dan
membeli. Nah, ketika interaksi tersebut biasanya ada negosiasi untuk mendapatkan harga yang terbaik pada sebuah barang. Jenis negosiasi yang kedua adalah negosiasi pekerjaan. Jadi ketika besok kalian sudah lulus sekolah, ada saatnya kalian akan bernegosiasi dengan bos kalian atau mungkin dengan mitra kerja kalian untuk menundingkan tentang pekerjaan. Misalnya untuk meminta tambahan gaji, untuk meminta izin cuti, dan lain-lain. Jenis negosiasi yang ketiga adalah negosiasi tentang peraturan atau kebijakan. Nah, kalau negosiasi ini sering sekali kalian pakai untuk berinteraksi dengan guru, teman, ataupun orang tua. Misalnya, ada kebijakan dari orang tua kalian ketika masa PJJ ini, kalian diperbolehkan untuk bermain handphone atau gawai. Kemudian, masing-masing orang tua itu biasanya memiliki kebijakan tertentu. Contohnya, di atas jam 9 itu sudah tidak boleh memakai gawai lagi. Atau kebijakan guru ketika melaksanakan ulangan. Kalian biasanya suka protes tuh sama guru, "Bu, hari ini jangan ulangan dulu dong. Hari ini banyak sekali mata pelajaran lain yang ulangan juga. Nanti saya bingung belajarnya seperti apa." Nah, itulah yang namanya kalian negosiasi. Kalian mulai merayu guru kalian agar ulangannya mungkin diundur atau juga diberi kelonggaran waktu lagi untuk belajar. Jadi dalam negosiasi kesepakatan atau persetujuan ini biasanya dalam hal-hal yang bersifat non formal. Bisa juga negosiasi tentang kalian dan teman kalian mencari kesepakatan. Contoh negosiasi yang keempat adalah negosiasi konflik. Namanya juga konflik. Pasti ada perdebatan atau perseteruan di dalamnya. Konflik ini bisa terjadi antar individu, antar kelompok, bahkan antar negara loh. Contohnya kalian mungkin pernah mendengar ada konflik antara negara Indonesia dengan negara Malaysia tentang Pulau Sipadan dan Filipina. Kemudian konflik tersebut diselesaikan dengan negosiasi. Makanya bukan alasan lagi kalau misalnya kalian tidak mau mempelajari pelajaran bahasa Indonesia tentang negosiasi. Karena pembelajaran ini sangat penting di kehidupan sehari-hari kalian loh. Orang yang jago bernegosiasi nanti harapannya bisa menjadi orang yang pandai dalam menyelesaikan masalah secara bersama-sama tanpa menggunakan kekerasan. Unsur pembentuk dari teks negosiasi. Jadi teks negosiasi itu ada beberapa unsur yang harus ditaati keberadaannya. Yang pertama adalah partisipan. Jadi partisipan itu adalah pihak yang terlibat di dalam negosiasi tersebut. Jadi kalau misalnya negosiasi jual beli, maka ada pedagang dan pembeli. Kalau misalnya negosiasi tentang kamu pengen beli HP baru, berarti ada orang tua kalian dan juga kalian. Itulah yang namanya partisipan. Biasanya partisipannya itu ada dua ya, yakni pihak yang menyampaikan pengajuan dan pihak yang menawar. Tetapi kadang-kala dibutuhkan juga pihak ketiga, yakni sebagai pihak penengahnya. Ya kalau misalnya negosiasi itu dirasa agak sulit atau juga membutuhkan perantara. Tapi intinya partisipan di dalam negosiasi itu minimal ada dua ya. Kalau negosiasinya itu hanya satu orang, berarti kamu sedang ngobrol sama diri kamu sendiri. Tidak bisa itu ya. Kemudian unsur pembantu yang kedua adalah adanya perbedaan kepentingan. Jadi kalau di dalam negosiasi itu harus ada perbedaan kepentingan. Yang kalau misalnya kepentingannya sama, nggak perlu dinegosiasi. Jadi kalau misalnya kalian pengen beli HP, kemudian orang tua kalian tidak menyetujui. Nah, alasannya apa tidak setuju? Kemudian kamu harus meyakinkan orang tua kalian kalau misalnya kalian memang sedang membutuhkan HP. Itulah yang dinamakan perbedaan kepentingan. Unsur pembantu yang ketiga adalah adanya pengajuan dan penawaran. Ketika kalian meminta HP, itu kan kalian mengajukan kepada orang tua kalian. Tetapi kemudian orang tua kalian itu merasa bahwa HP kamu yang kemarin masih bagus, kenapa harus beli lagi? Kamu nawar di situ. Mungkin memang dari segi fisik HP-nya itu masih bagus, tapi ternyata HP-nya sudah mulai baterainya itu rusak atau lowbat. Sehari bisa ngecas sampai 5 kali. Itu kan mengganggu pembelajaran jarak jauh kalian. Jadi kalian punya alasan untuk meminta HP baru. Kemudian unsur pembantu yang keempat adalah adanya kesepakatan. Ujung dari sebuah negosiasi itu ada kesepakatan. Jadi kalau
berarti negosiasinya itu gagal. Karena tujuan dari negosiasi itu tetap untuk mencari jalan terbaik untuk kedua belah pihak, agar kedua belah pihak itu merasa diuntungkan dan tidak ada yang merugi. Itu tadi adalah pembahasan mengenai negosiasi tentang. Nah, tadi itu materinya tentang apa? Isi videonya tentang pengertian jenis sama unsur pembangun di dalam teks negosiasi. Kemudian yang keduanya ini ada contoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi dengan saya Arisa Nuraini. Tes itu apa? Kalau tidak ingat, coba deh dibuka video sebelumnya tentang pengertian negosiasi. Kali ini kita akan membahas mengenai struktur dari teks negosiasi. Apa saja Dalam lanjutannya strukturnya? yaitu tentang Jadi struktur. di dalam negosiasi itu kan pasti ada bagian-bagiannya ya. Seperti kalau misalnya manusia itu bagian-bagiannya ada organ tubuh, kepala, kuda, lutut kaki, nani. Di negosiasi itu juga ada struktur atau bagiannya. Strukturnya itu hanya ada 4. Kalau misalnya kalian singkat untuk mengingat-ingatnya lebih mudah, itu OP3. Apa itu ya OP3? Saya jelaskan. Jadi O adalah orientasi, P yang pertama adalah pengajuan, P yang kedua penawaran, P yang ketiga adalah persetujuan. Jadi mudah ya untuk mengingat-ingat strukturnya. OP3, orientasi, pengajuan, penawaran, dan persetujuan. Kemudian bagaimana ya penerapannya di dalam contoh negosiasi? Kamu simak contohnya berikut ini. Berikut adalah contoh teks negosiasi jual beli ketika berada di pasar. Silakan Bu, ada yang bisa saya bantu? Mau beli apa? Saya mau beli mangga. Oh, mangga. Sekilo harganya berapa ya? Murah Bu, 30.000 sekilo. Aduh, boleh kurang kan Bu? Waduh, belum boleh Bu. Ini mangganya spesial loh, masak pohon, bukan karbitan. Iya Bu, tapi harganya boleh kurang kan? Sekarang kan lagi musim. 20.000 saja ya. Belum boleh Bu. Bagaimana kalau 28.000 ya? Biar saya juga dapat untung. Ya sudah, tapi saya boleh pilih sendiri kan? Iya deh Bu, tapi jangan milih yang besar-besar ya. Nanti saya rugi. Iya Bu, yang penting saya dapat mangga yang bagus dan tidak busuk ya. Saya jamin nanti kalau ada yang tidak bagus atau busuk, boleh ditukarkan kembali. Oke, saya beli 3 kilo ya Bu. Siap. Setelah tadi kita simak contoh dari negosiasi, sekarang kita simak yuk apa saja struktur dari negosiasi tersebut. Silakan Bu, ada yang bisa saya bantu? Mau beli apa? Saya mau beli mangga. Oh, mangga. Sekilo harganya berapa ya? Murah Bu, 30.000 sekilo. Aduh, boleh kurang kan Bu? Waduh, belum boleh Bu. Ini mangganya spesial loh, masak pohon, bukan karbitan. Iya Bu, tapi harganya boleh kurang kan? Sekarang kan lagi musim. 20.000 saja ya. Belum boleh Bu. Bagaimana kalau 28.000 ya? Biar saya juga dapat untung. Ya sudah, tapi saya boleh pilih sendiri kan? Iya deh Bu, tapi jangan milih yang besar-besar ya. Nanti saya rugi.
Iya Bu, yang penting saya dapat mangga yang bagus dan tidak busuk ya. Saya jamin nanti kalau ada yang tidak bagus atau busuk boleh ditukarkan kembali. Oke, saya beli 3 kilo ya Bu. Siap. Itu tadi adalah contoh dari Megun. Nah, tadi itu video tentang pengertian dari teks negosiasi. Apa tadi pengertiannya? Suatu interaksi yang dilakukan 2 orang atau lebih yang berisi mengenai tawar-menawar dengan tujuan akhirnya itu harus disepakati secara bersama. Kemudian struktur teks negosiasinya ada berapa? Ada 4. Orientasi itu berarti bagian pembuka, kemudian permintaan, pemenuhan, dan bagian penawaran ya. Kemudian negosiasi itu bisa dilakukan di mana saja. Banyak tempatnya, jadi tidak harus di pasar ya. Tadi sudah ada contohnya. Nah, sekarang silakan kalian tadi membuat rangkumannya sudah selesai belum? Buat rangkumannya sudah selesai. Kelompok 1 laki-laki. Oh, lagi dibikin. Oke, Ibu beri waktu 3 menit lagi ya untuk menyelesaikan rangkumannya. Kelompok 2 yang kedua juga sudah selesai. Nah, kalau sudah selesai, mari kita menggambarkan perasaan kita hari ini. Ya, berdasarkan gambar yang Ibu tampilkan, tebak-tebakan. Ini gambar apa? Kalau smile itu berarti perasaan kita sedang apa? Sedang bahagia atau gembira. Kemudian ini gambar apa? Ikon apa? Laki-laki nggak ikon apa? Ada gambar pelong-pelong di pipi. Malu. Kemudian berikutnya gambar apa ini? Lagi menangis. Kemudian ini gambar ketawa. Kalau ini sedih. Kalau ini marah. Nah, perasaan kalian hari ini lagi apa? Lagi sedang apa perasaannya dari ke-6 ikon yang tadi digambarkan? Coba dari laki-laki, perasaan kalian hari ini pilihnya yang mana gambarnya? Malu. Apa baik? Oh, apa bahaya? Itu kan menggambarkan perasaan kamu hari ini, perasaannya sedang apa? Nah, kalau malu mengungkapkannya, silakan hari ini bagikan kertas ini ya. Nanti kamu tempel yang kuning untuk laki-laki kelompok 1, yang hijau untuk perempuan kelompok 2. Kalian gambarkan perasaan kalian hari ini, kemudian kenapa bisa merasakan hal seperti itu. Perasaan kamu tuh sekarang sedang apa? Contoh bahagia. Ya, sedih, bahagia, malu, apalagi di sini sekarang kondisinya lagi puasa ya. Ada yang mungkin merasa sedih terus bukan apa. Kalau nggak punya uang mah itu masalah bersama. Sudah dapat semua? Sekarang kelompok 2 perempuan silakan gambarkan perasaan kalian hari ini, kemudian alasannya kenapa merasakan seperti itu, dan kalau sudah selesai nanti ditempel di depan. Yang kelompok laki-laki kelompok 1 ditempel di
gambar ikon emosi. Kalau tidak bisa gambar, langsung ditulis saja sedih. Alasan kenapa hari ini tuh sedang sedih, karena saya menahan lapar Bu, soalnya lagi puasa. Kalau kata Putri, saya lagi bahagia Bu, soalnya saya gak puasa. Kalau laki-laki, saya lagi marah Bu, karena saya puasa tapi kalau maghrib nggak dikasih uang sama orang tua. Ya, boleh gambar, boleh ditulis kata-kata saja sedih kayak gitu terus. Nah itu alasannya kenapa di bawahnya, penyebabnya tuh, penyebab perasaan kamu seperti itu tuh apa? Itu ditulis. Kalau sudah silahkan tempelkan di depan. Ditulis, Mas, kamu hari ini sedang merasa apa? Galau? Oh, nggak ada perasaan, perasaannya mati ya kan? Kenapa nggak ada perasaan? Tidak merasa apa? Sudah selesai? Silakan ditempel. Kalau bisa nggak, langsung ditulis aja sedih, marah, kayak gitu aja terus langsung ditempel di depan. Sudah, yang sudah langsung ditempelkan. Reni. Ayo yang sudah langsung ditempelkan satu-satu silakan. Kalau untuk perempuan atau kelompok 2 tempelkan di kertas warna hijau. Oke. Silakan kalian gambarkan, kita berbagi perasaan hari ini biar yang sedih tidak terlalu sedih. Yang laki-laki silakan ditempelkan di kertas warna kuning. Mau nempelkannya terbalik itu Mbak? Mbaknya yang ditempel itu yang ada lengket-lengketnya. Oh ya udah gak apa-apa. Iya itu kan ada lem, udah ada lemnya. Sudah ditempel semua. Kata-katanya jangan ngomong seperti itu. Nggak dong ngabur. Salah Bu, kundangnya kuning Bu. Oh iya yang kuning. Nah, coba kita lihat. Hari ini rata-rata perasaan bahagia ada 1, 2. Senyum ada 2. Sedih, senyum ada 3. Malu ada 1. Sedih ada 4. Kemudian yang tertawa ada 1. Berarti hari ini yang paling banyak adalah merasa sedih. Nah, kalau kita sedang merasa sedih, duduk lagi Mas. Kalau kita sedang merasa sedih, apa yang harus kita lakukan? Menghibur. Lapar sih. Kalau sedih, menghibur. Kalau sedih berarti harus menghibur dirinya. Bayangkan setidaknya, bayangkan hal-hal yang indah, salah satunya dengan mendengarkan lagu. Kalau sekarang kan sedang bulan puasa ya, berarti perbanyak tadarusnya biar perasaannya tidak sedih lagi ya Mas. Ya. Untuk menghilangkan rasa sedihnya, sekarang kan umumnya pas nih bulan puasa, berarti bisa mengalihkannya dengan melakukan tadarus, sholat sunnah. Kan banyak itu kan hal-hal
negosiasi, kemudian LK-nya dibuka lembaran yang ketiga. Di situ ada daftar pertanyaan kan? Nah, kalian buka halaman 121, kemudian kalian baca materi itu dan buatlah minimal 3 pertanyaan mengenai teks negosiasi. Silakan dibuat pertanyaannya. Dibaca dulu halaman yang harus dibukanya, halaman 121, kemudian buat minimal 3 pertanyaan mengenai teks negosiasi. Ayo mas, topinya dilepas dong, kali ini lagi di dalam ruangan, bukan di luar. Buka halaman 121 ya, di situ ada materi teks negosiasi, kemudian 2 daftar pertanyaan mengenai materi tersebut, minimal 3 pertanyaan. Ya didiskusikan dengan Pengawis. Sudah dulu. Pertanyaan yang pertama kelompok laki-laki. Mas, masa kalau sama perempuan? Mana aja cepat mengerjakannya. Dibacakan saja. Nomor 1. Apa yang dimaksud dengan teks negosiasi? Nah, dari kelompok 1 tuh bertanya apa yang dimaksud dengan teks negosiasi. Yang perempuan ada yang tahu apa pengertian dari teks negosiasi? Berarti kita berbalik ya. Kalau yang bertanya kelompok 1 berarti yang menjawab kelompok 2. Kalau kelompok 2 yang bertanya berarti kelompok 1 yang menjawab. Sekarang pertanyaan pertamanya dari kelompok laki-laki atau kelompok 1 bertanya apa yang dimaksud teks negosiasi? Coba persiapkan. Adalah bentuk interaksi sosial yang digunakan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai kesepakatan bersama. Oh, yang pihak laki-laki mendengarkan jawabannya kalau negosiasi adalah teks interaksi yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih untuk mencapai kesepakatan bersama. Paham kelompok laki-laki? Paham mengenai pengertian teks negosiasi? Sekarang kelompok kedua ungkapkan pertanyaan nomor 1-nya. Apa yang dimaksud orientasi? Apa yang dimaksud orientasi? Berarti itu adanya di bagian struktur teks negosiasi. Coba yang laki-laki ada yang bisa menjawab? Yang bagian pertama yang isinya contohnya tentang assalamualaikum,
pasar jarang ya yang mengucap assalamualaikum Bu, ada juga permisi Mbak, permisi Bu, nyari apa, nyari uang. Kadang suka gitu ya. Nah kemudian pertanyaan yang kedua dari pihak laki-laki, apa pertanyaannya? Negosiasi bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Nah untuk yang menjawab berarti kelompok 2, negosiasi itu bisa dilakukan di mana saja. Di pasar, kemudian di sekolah, atau di mana saja bisa dilakukan negosiasi tergantung kepentingannya. Kalau kepentingannya misalnya yang melakukannya antara guru dengan murid, berarti kita melakukan kegiatan negosiasinya adalah di sekolah. Tapi kalau misalkan tentang bisnis itu biasanya rapatnya kadang di rumah makan, itu mah tergantung dari kesepakatannya saja gitu ya. Kemudian dari kelompok 2 pertanyaan yang kedua. Yang laki-laki coba menjawab sendiri mengapa melakukan kegiatan negosiasi. Apa? Mas-masnya? Agar kenapa kita harus melakukan negosiasi? Kita mendapatkan kepentingan dari kita sendiri. Oh, kepentingan di situ. Keuntungan bersama. Nah, kenapa kita perlu melakukan negosiasi? Untuk menghindari perdebatan, karena tujuan dari negosiasi adalah mencapai kepentingan bersama. Kemudian pertanyaan terakhir dari kelompok 1. Kelompok ini, Mas bacakan Nomor 3 Bu. Halo. nomor 3. Siapa saja yang bisa melakukan negosiasi? Siapa saja yang bisa melakukan negosiasi? Semua orang bisa melakukan negosiasi, tapi syaratnya harus 2 orang minimal. Karena kalau sendirian maka tidak bisa dilakukan negosiasinya. Karena kalau kita mau berbicara tapi tidak ada lawan bicaranya, tidak akan terjadi. Itu jadi siapa saja bisa melakukan negosiasi minimal 2 orang, tapi tujuan akhirnya harus disepakati bersama. Tidak boleh ada yang namanya perdebatan di dalam negosiasi. Nah, pertanyaan terakhir dari kelompok perempuan dan kelompok yang laki-laki, silahkan menjawab. Berapa jumlah struktur negosiasi? Nah, berapa jumlah struktur teks negosiasi? 1. 1. Oh, 2. Hah? 1. Struktur teks negosiasi 1. Laki-laki. Itu dibuka, makanya kenapa tadi Ibu ngasih buku? Itu materinya ada di dalam buku. Dibuka halaman 121-nya. Di situ kan ada di halaman 135 tuh struktur teks negosiasi. Yang pertama, perempuan coba dikasih tahu yang laki-lakinya biar paham struktur teks negosiasi yang pertama. Orientasi yaitu tadi bagian pembuka. Yang kedua, pengajuan. Contohnya pengajuan itu gimana? Mau beli apa Mbak? Mau beli apa Mas? Oh saya mau nyari mangga ya Mas. Ya. Kemudian struktur yang ketiga, penawaran. Kalau penawaran berarti anyang-anyangan. Kalau contohnya, Bu, harga mangga ini sekilonya berapa? 10.000. Boleh nggak saya nawar 2.000? Nanti dimarahin. Jadi kamu kalau nawar, ya nawar dengan siapa? Ini contoh sederhananya yang biasa kita lakukan itu kan negosiasinya biasanya tentang harga ya, tentang penjual dengan pembeli. Nah kalau menawar tipsnya itu minimal 50% dari harga yang diberikan. Jangan sampai penjual ngasih harga 150.000, kamu nawarnya hanya 20.000, ya nanti dimarahin. 20.000, 5.000 nanti dimarahin. Jadi minimal setengahnya biar tidak dimarahin sama penjualnya. Kemudian struktur yang terakhir, persetujuan ya Mas. Nah contoh persetujuan itu kalimatnya gimana? Oke Pak, saya beli mangga ini. Terus kata yang jualnya, oke Bu, silahkan dipilih. Tapi dengan harga segitu, kalau bisa milihnya jangan
diskusi ke kelompok ya. Nah, untuk diskusi kelompok itu silakan kalian catat poin-poin penting. Nah, lihatnya dari mana? Video kan tadi sudah ditayangkan, berarti panduannya lihat di buku. Poin-poin penting ya mengenai materi teks negosiasi, kemudian silakan dipresentasikan, dibacakan aja poin-poin penting dari teks negosiasi itu apa saja. Jadinya di sini, nah menurut kelompok kamu tuh bagian pentingnya materi hari ini apa saja, kemudian silakan dipresentasikan, kemudian nanti saling memberi umpan balik. Silakan dibuka halaman 121-nya. Semangat Mas, kayaknya tim laki-laki nih yang nggak semangat nih. Dia mengerjakannya di sini ya. Di situ dibaca, kemudian menurut kelompok kamu nih yang paling penting materi ini tentang apa? Silakan Mbak, Mas ini. Hei, semangat, meskipun puasa ini juga lagi puasa. Kalian ya, jadi mbaknya yang paling semangat, silakan catat poin-poin penting yang ada di dalam buku. Berdasarkan dari video yang sudah ditayangkan dan tambahan materinya bisa kalian lihat di buku cetak. Kemudian nanti masing-masing perwakilan silakan presentasikan dan saling memberi umpan balik. Poin-poin penting. Mau presentasi? Iya, maju semua biar adil. Perkenalkan dulu, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang diskusi kelompok yang kita diskusikan. Hari ini kita mempelajari tentang teks negosiasi yang berisi tentang struktur, pengertian, unsur, serta contoh. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti jangan dulu duduk, silakan. Laki-laki yang mau memberikan umpan balik siapa? Berdasarkan presentasinya tadi dikomentarin aja Mas. Mana tadi hasil presentasinya? Gak apa-apa, siapa aja boleh. Oh, Mbak Ibu. Mau diungkapkan malu katanya. Terima kasih untuk kelompok 2. Sekarang silakan kelompok 2-nya kembali ke tempatnya. Sekarang silakan kelompok 1 yang maju. Bareng-bareng enggak satu-satu, kopinya dilepas. Kopinya dilepas, kemudian ya kan bareng-bareng dikalah. Gue sih ngobrol ini kamu yang ngomong. Yuk, mas-masnya, masa kalah sama perempuan? Yuk, semuanya. Kayaknya berat kamu digandeng. Ya? Iya ya Allah, ganteng-ganteng, segini ganteng-gantengnya pada isinan deh. Ayo mas yang enggak, ya wis. Coba, wis, nggak apa-apa ibu yang pegang limitnya. Astagfirullah, dibuka ininya. Ya, berdiri. Assalamualaikum. Kami dari kelompok 1. Mari
kegiatan apa sih? Ini kan yang jelas, Bu. Iya, di sini nulis, Bu. Jadi ini sih baca dulu. Waktu segera Ini kan udah selesai ini. pada kegiatan ini yang menulis berarti Dewi. Abdul berarti. Pada kegiatan Assalamualaikum, Jok. kalian diajak untuk mengeksplorasi teks teks yang akan di antara karyawan dan perusahaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 1. Nah, sekarang kita baliknya dari kelompok 2. Bagaimana tadi presentasinya kelompok 1? Itu sabar, rasa santai, nggak apa-apa, namanya juga latihan, nggak apa-apa ya. Terima kasih ya. Nah, kata kelompok 2-nya memberikan umpan balik kurang kompak, katanya nanti lebih dikompakkan lagi dan dijelaskan lagi ya. Nah, terima kasih untuk kegiatan presentasinya. Nah, sekarang silakan kalian duduk sesantai mungkin. Kemudian mari kita sama-sama mendengarkan musik untuk merefleksikan pikiran agar tidak tegang. Mau lagunya apa ini? Sembunyi, Bu. Sembunyi itu apa? Ibu nggak ngerti. Iya. Ini siapa ya? Mari kita rilekskan pikiran terlebih dahulu. Ini lembar yang terakhirnya. Di lembar terakhir ini ada beberapa pertanyaan yang harus kalian kerjakan. Ada 5 ya. Silakan diisi. Karena itu kan soalnya soal singkat, hanya ada 5. Jadi ibu kasih waktu masing-masingnya cukup 1 menit saja sebelum selesai pembelajaran. Karena masing-masing nomor itu 1 menit, karena ada 5 nomor berarti 5 menit. Karena itu hanya soal singkat. Ya, silakan diisi, habis itu nanti kita selesai. Nanti yang sudah selesai, silakan perwakilan dari salah satu murid menggambarkan kegiatan pembelajaran hari ini sebagai bahan evaluasi untuk ibu melakukan kegiatan berikutnya agar lebih menarik. Silakan perwakilannya kembali, perkenalkan nama dulu, namanya aja, ya, namanya aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tuti Lestari Indiani, jurusan THJ. Untuk pembelajaran hari ini sangat mudah dipahami dan mungkin untuk laki-laki kurang kompak. Terima kasih. Terima kasih untuk masukannya. Silakan duduk kembali. Kemudian terima kasih karena sudah mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Kurang dan lebihnya ibu mohon maaf. Nanti kita sampai bertemu lagi di kegiatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sebelum keluar doa dulu biar kita semuanya selamat sampai
Oh iya, nanti foto bareng-bareng bapaknya minta. Iya. Oke.